Dari sinilah tadi kan pendekatan hukum yang kita bangun kan bukan hanya pendekatan hukum formalitas saja ya, tapi pendekatan hukum yang dibaca secara kritis. Bagaimana kemudian hukum itu dijadikan sebagai satu alat hegemoni, bagaimana hukum dijadikan sebagai satu alat kepentingan, bagaimana hukum itu justru memang berpotensi lebih besar untuk merugikan kita. Itu akan menimbulkan satu konsepsi kritis di dalam pikiran masyarakat atau para pendamping hukum rakyat dan orang-orang atau para yuris yang berpihak pada rakyat untuk berpikir bagaimana menggunakan hukum ini atau mengkonstruksi strategi hukum seperti apa agar kemudian hukum bisa memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Meskipun ini bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Mungkin terutama di Indonesia, apalagi kalau banyak profesor yang menyatakan Indonesia itu sebenarnya kalau dibaca dari sisi sosial, politik dan ekonomi, kerentanan menuju pilot pilot nation itu atau negara yang gagal itu sudah sangat besar sekali gitu kan, terutama dalam aspek penegakan hukumnya ya. Kita lihat saja banyak sekali kasus misalnya yang dalam konteks penegakan hukum itu menjadi tidak adil. Misal contoh meskipun ya secara eksposur politik tinggi, misalnya contoh kasus Tom Lembong, belum apa-apa tiba-tiba presiden sudah berikan amnesti. Belum selesai juga perkara itu, baru ada yang lain sudah diberikan abolisi dan lain sebagainya. Sedangkan bagi masyarakat, pengampunan apa yang diberikan pada mereka? Tidak ada gitu kan. Hanya pada kasus-kasus tadi, memang inilah yang jadi peluang, tapi jadi satu gambaran bahwa hukum kita begitu bobrok soal no parallel no justice itu. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan sendiri ya. Dan pendidikan hukum meskipun tidak bisa menjawab semuanya, tapi dia tetap menjadi satu kepingan yang menentukan juga dalam konteks perlindungan hukum bagi masyarakat ke depan. Dan bagaimana perlindungan bagi masyarakat ke depan itu akan sangat bergantung